Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang landasan sosial budaya pada pendidikan. Sebelum kami paparkan, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Materi ini disusun oleh Rifani Cahyaning Ike Putri, Adila Suciwardana, Diva Alivia Jaza, dan Ardi Anwar Rahman. Kami dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baik, langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan oleh... Di sini saya Adila Suciwardana akan menjelaskan beberapa materi tentang perubahan sosial budaya. A. Pengertian sosial budaya. Apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor diantaranya 1. Komunikasi 2. Faktor internal 3. Faktor eksternal. Next. B. Konsep perubahan sosial. Konsep perubahan sosial adalah fenomena yang rumit dalam arti menembus ke berbagai tingkat kehidupan sosial. Perubahan sosial budaya dibedakan menjadi beberapa bentuk. 1. Perubahan lambat dan perubahan cepat. 2. Perubahan kecil dan perubahan besar. 3. Perubahan yang dihendaki dan perubahan yang tidak dihendaki. Beberapa arah perubahan sosial budaya. 1. Konsumerisme, pandangan hidup bahwa lebih baik membeli produk barang dan jasa daripada membuatnya sendiri. 2. Konsumsivisme, mengkonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya bukan keperluannya. Hedonisme, cara hidup bermewah-mewah, mengejar gengsi tertentu. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi karena ketidakadilan dalam proses pembangunan. 5. Munculnya berbagai perilaku penyimpangan. Terima kasih. Teori-teori perubahan sosial budaya. 1. Teori orientasi. Teori ini mengatakan bahwa dalam masyarakat terlihat di mana orientasi nilai-nilai yang menekankan pandangan waktu yang berorientasi ke masa depan. 2. Teori pattern, yang mana teori ini masyarakat modern adalah masyarakat yang menganut orientasi nilai, yang mengutamakan penilaian berdasarkan aktivisme atau keberhasilan atau presentasi bukan status. 3. Teori Alisahbana, yang menekankan pengembangan nilai teori dan nilai ekonomi yang merupakan aspek progresif dari suatu kebudayaan. 4. Teori Max Weber, yang mana menurut panggilan hidup, pekerjaan atau karir itu bukan suatu kondisi yang ditentukan oleh kelahiran. 5. Hegel, yang mengemukakan teori yang menjelaskan faktor-faktor yang bersifat motivasi yang mempengaruhi perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. C. Konsep sosial budaya dan pendidikan. 1. Karakteristik kebudayaan. A. Kebudayaan yang dipelajari. B. Kebudayaan yang ditanamkan. C. Kebudayaan bersifat sosial dan memiliki kebersamaan. D. Kebudayaan bersifat gagasan. E. Kebudayaan memuaskan individu dan kebutuhan kelompok sosial. F. Kebudayaan bersifat integratif. 2. Transmisi sosial budaya pendidikan. Sosial budaya pendidikan dari masa ke masa mengalami perubahan secara termologis peristilahan. Istilah tersebut mencakup enkulturasi, pembudayaan, sosialisasi, pemasyarakatan, pendidikan, dan sekolahan. 3. Hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Pendidikan berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Peran sekolah adalah sebagai pewaris, pemelihara, dan pembaharu kebudayaan. D.
dampak perubahan sosial terhadap pendidikan. Pendidikan adalah suatu bentuk dari perwujudan seni dan budaya manusia yang terus berubah, berkembang, dan sebagai suatu alternatif yang paling rasional dan memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan. Jika kita lihat perubahan sosial sebagai dampak dari berkembangnya teknologi adalah dengan sangat mudahnya mengakses internet bagi masyarakat yang tidak agamis dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita juga bisa menyaksikan banyak kecurangan-kecurangan, ketidakjujuran, dan banyak perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma dan agama Islam. Sebagai dampak perubahan sosial, karenanya sangat diperlukan sistem pendidikan yang tepat mempersiapkan manusia atau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dampak lain dari terjadinya perubahan sosial terhadap pendidikan adalah dengan terus berkembangnya kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan. Juga dampak pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu, quality oriented, yaitu akan peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan menuju kepada pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Baiklah, saat ini saya, Diva Alivia Jaza, akan menjelaskan tentang sisi positif dan sisi negatif dari perubahan sosial terhadap pendidikan. Yang pertama, yakni dampak positif. Dampak positif dari perubahan sosial terhadap pendidikan adalah meningkatnya taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Yang kedua, yakni dampak negatif. Dampak negatif dari perubahan sosial terhadap pendidikan adalah yakni ketidaksiapan masyarakat terhadap perubahan yang begitu cepat dan drastis. Artinya, lembaga pendidikan harus lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin berkembang dan terus-menerus berubah. Untuk poin terakhir, kita sampai pada penghujung presentasi. Saya dan kawan-kawan saya mengucapkan mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.